Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menampilkan tentang uji chi-square menggunakan metode SPSS. Nah, kelompok 10 beranggotakan saya sendiri, Aulia Febian, dan Sinta Aulia Permata Dewi. Nah, kita di sini punya data tingkat pendidikan terakhir warga RT 5 Desa Sukamaju. Pak Arman sebagai Ketua RT 5 di Desa Sukamaju melakukan survei untuk mengetahui pendidikan terakhir warga RT 5 Desa Sukamaju, di mana pendidikan terakhirnya terdiri dari SD, SMP, SMA, dan sarjana. Pak Arman sendiri ingin mengetahui apakah semua responden memiliki pendidikan terakhirnya di tingkat sarjana atau tidak, dengan menggunakan 20 orang warga sebagai responden. Berikut adalah tabel data pendidikan terakhir dari 20 responden warga di RT 5 Desa Sukamaju. Yaitu nama-namanya ada Jono, pendidikan terakhirnya SD, Kevin Sarjana, Markus Sarjana, Aulia Sarjana, Ahsan SMP, Ginting SD, Hendra SMA, Melati SMA, Febian SMP, Sinta Sarjana, Ipin SD, Susanti Sarjana, Jordan SMA, Fajar SMA, Devi SMA, Apri SMP, Georgia SMA, Alto Sarjana, Sumiati SMP, dan Dono Sarjana. Nah, di sini hipotesisnya itu H0 adalah tidak semua warga memiliki pendidikan terakhir sarjana, lalu H1-nya yaitu semua warga memiliki pendidikan terakhir sarjana. Untuk pengujian statistiknya, taraf signifikannya itu 95% atau 0,05. Jika chi-square hitung kurang dari chi-square tabel atau nilai probabilitas kurang lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika chi-square hitung lebih dari chi-square tabel atau nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Sekarang kita masuk ke uji chi-square hitungnya. Nah, di sini name-nya itu ditulis nama, terus type-nya string, weight-nya 8, desimalnya 0, terus tabelnya non, value-nya non, missing-nya juga non, kolomnya 8, terus align-nya left, mention-nya nominal, terus role-nya input. Nah, untuk yang kedua itu name-nya pendidikan, type-nya numerik, terus weight-nya 8, desimalnya 0 juga, terus tabelnya itu pendidikan terakhir, terus value-nya itu yang nomor 1 atau angka 1 itu SD, 2 SMP, 3 SMA, terus 4 sarjana, terus missing-nya non, terus kolomnya 8, align-nya right, terus measure-nya scale, sama role-nya input juga. Dilanjutkan oleh Sinta. Oke, baik. Terima kasih, Aulia. Saya izin melanjutkan pemaparan uji chi-square menggunakan metode SPSS ini. Selanjutnya, di sini ada data view, di mana ini berasal dari data pada persoalan tadi yang di Word tadi. Di sini ada nama-namanya. Nama-namanya di sini ada Joko, Kevin, dan sebagainya, dengan tingkat pendidikan yang telah diinisialkan pada value yang berikut ya. Jadi di sini kita asumsikan 1 adalah SD, 2 adalah SMP, 3 adalah SMA, dan 4 adalah sarjana. Jadi di sini kita tahu kalau Jono tingkat pendidikan terakhir adalah SD, Kevin tingkat pendidikan terakhirnya itu sarjana, Markus sarjana, Aulia sarjana, dan selebihnya, hingga Dono tingkat pendidikan terakhirnya adalah sarjana, karena nilainya adalah 4. Maka untuk uji coba chi-square-nya kita langsung saja. Di sini kita analyze. Lalu di sini ada non-parametric test. Kita pilih yang legacy dialogs. Lalu di sini ada chi-square, kita klik aja.
Lalu jika sudah, kita klik OK. Nah, langsung keluar di sini ada frekuensinya atau di sini ada frekuensinya. Di sini ada tabel pendidikan terakhir, di sini ada variabel SD, SMP, SMA, dan sarjananya. Lalu di sini ada observe N-nya. Observe N-nya ini adalah banyaknya data. Jadi misalkan di sini SD jumlahnya ada 3 data atau 3 responden, SMP ada 4 data atau 4 responden, SMA ada 6 data atau 6 responden, dan sarjana ada 7 data atau 7 responden. Nah, sedangkan di sini ada expected N, atau di sini adalah nilai yang diharapkan, atau nilai yang diharapkan adalah 5. Yang didapatkan dari totalnya adalah 20 dibagi dengan jumlah variabelnya ada 4, jadi jumlah yang diharapkan adalah 5. Lalu di sini ada residual. Residual adalah selisih dari total nilai yang diharapkan dengan banyaknya data. Jadi di sini untuk residual pada tingkat SD, di sini nilai yang diharapkan adalah 5, dikurang dengan observe N-nya adalah 3, maka hasilnya adalah 3 dikurang dengan 5, hasilnya adalah -2. Jadi di sini pada tingkat SD, banyaknya orang yang diharapkan untuk lulus pada tingkat sarjana itu kurang dari nilai yang diharapkan ini. Jadi nilainya adalah -2 karena jumlah orangnya itu tidak mencapai nilai yang diharapkan. Lalu selanjutnya ada tingkat SMP. SMP yaitu residualnya atau sisanya adalah -1, dikarenakan observe N-nya adalah 4 dikurang dengan expected N-nya adalah 5, jadi hasilnya adalah -1, sehingga banyaknya orang yang banyaknya data atau responden pada tingkat SMP itu tidak mencapai nilai yang diinginkannya. Lalu untuk tingkat SMA, observe N-nya adalah 6, lalu expected N-nya adalah 5, maka nilai residualnya adalah 1, di mana 6 dikurang 5 adalah 1. Nah, ini pada tingkat SMA ini mencapai pada nilai yang diharapkan, karena nilainya itu 6 lebih besar dari 5. Lalu yang terakhir ada sarjana, observe N-nya adalah 7, expected N-nya adalah 5, lalu residualnya adalah 2, yang dimana didapatkan dari 7 dikurang dengan 5. Hasil 2 ini, angka positif ini, menunjukkan bahwa banyaknya orang atau banyaknya responden itu melebihi dari nilai yang diharapkan atau expected N-nya ini sebesar 5. Nah, maka di sini didapatkan nilai chi-square hitungnya adalah 2,00 dan DF atau derajat kebebasannya adalah 5. Maka untuk uji statistiknya kita dapat menggunakan hubungan tabel chi-square. Kita dapat mencarinya pada Google dengan menggunakan nilai derajat kebebasannya dan dengan menggunakan taraf signifikan ini. Kita menggunakan taraf signifikan sebesar 95% atau 0,05, dan kita memiliki nilai derajat kebebasannya yaitu 3. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam tabel. Di sini ada tabel chi-square, di sini ada taraf signifikan ada 0,5, dan di sini ada derajat kebebasan adalah 3. Kita tarik garis di sini, maka didapatkan nilainya adalah 7,8147. Maka kita dapatkan nilai chi-square tabelnya sebesar 7,8147. Nah, dikarenakan nilai chi-square hitungnya adalah 2,00 dan nilai chi-square tabelnya adalah 7,8147, kita dapat simpulkan pada pengujian statistik ini. Chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 itu diterima. Nah, chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 tidak terima atau ditolak. Dikarenakan tadi setelah kita lihat chi-square hitungnya itu lebih kecil dari chi-square tabelnya,
maka dapat kita simpulkan bahwa hak nolnya diterima, yang di mana hak nol itu merupakan tidak semua warga memiliki pendidikan terakhir sarjana. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari permasalahan ini, maka nilai hak nolnya diterima, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua warga pada RT 5 Desa Sukamaju memiliki pendidikan terakhir sarjana. Sekian itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.